Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Fardan Mahmudatul Imamah. Kita semester ini belajar tentang teori sosial dan budaya. Ini adalah pertemuan pertama kita. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kelas kita akan berjalan dalam satu semester ke depan. Sebelumnya, terima kasih telah mendaftar di kelas teori sosial dan budaya untuk mahasiswa Prodi Sejarah dan Peradaban Islam semester 4. Oke, sekali lagi saya Fatma Muhammadul Imamah. Kita sudah kenal ya sebelumnya. Saya sudah mengajar kayaknya di kelas kalian dan mungkin sudah terbiasa dengan gaya mengajar saya. Kemudian tentang teori sosial dan budaya, tentang teori apa saja yang akan kita jelaskan, yang akan kita pelajari itu ada di RPS ya, beberapa teori sosial dan budaya yang dalam pertimbangan saya, tentunya teorinya banyak sekali. Dalam pertimbangan saya pilih beberapa yang mungkin bermanfaat untuk studi kesejarahan atau studi budaya, bagian dari humaniora dan lain sebagainya. Ada teori tentang Emil Durkheim, Weber, Marx, Giddens, Bourdieu, dan lain sebagainya. Anda bisa baca di RPS yang telah saya bagikan di e-learning. Kemudian apa saja yang akan Anda lakukan, teman-teman lakukan di e-learning itu sama seperti yang sebelumnya. Pertama, Anda adalah mengunduh materi perkuliahan di pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan minggu depan seperti itu Anda diminta untuk mengunduh materinya. Anda harus baca, kemudian kemudian Anda buat reviewnya. Yang akan Anda kirimkan minggu berikutnya. Jadi sehari atau malamnya sebelum besok materi perkuliahan dilakukan. Yang kedua adalah mengirim tugas mingguan ya. Mengirim tugas mingguan itu nanti ada 2 tugas mingguannya. Biasanya jika review materi bacaan saya meminta Anda mengutip 10 kalimat dari bacaan yang ada, tapi kali ini saya hanya meminta 5 ya. 5 kalimat saja. Jadi terserah, bisa paling pendek, paling panjang, depan, tengah, belakang dari materi yang saya berikan. Beberapa teori ini mungkin agak sulit dia terbaca di artikel jurnalnya. Nanti saya akan bantu dengan memberikan penjelasan melalui video yang saya share di YouTube. Kemudian review materi bacaannya kayaknya sama seperti semester berikutnya. Anda mengutip kalimat yang menurut Anda menarik, kemudian Anda jelaskan kenapa Anda mengutip satu kalimat tersebut. Apakah karena Anda setuju atau karena Anda suka dengan kalimat itu, atau karena tidak suka, tidak paham, atau kenapa kalimatnya seperti ini ya, saya nggak paham, atau saya tidak setuju dengan pernyataan penulis, harusnya seperti ini, dan lain sebagainya. Itu bisa Anda sampaikan di tugas review bacaan. Kemudian yang kedua adalah recording note. Recording note itu jadi tiap minggu saya akan upload video untuk menjelaskan satu teori. Mungkin ada, agar tidak terlalu panjang, videonya bisa saya jeda per 5 menit atau 10 menit seperti itu. Kemudian nanti Anda membuat semacam transkrip atau catatan kecil atau pembahasan kembali terhadap apa yang saya jelaskan. Tentang bagaimana melakukan recording note juga sudah saya tulis di e-learning. Nanti saya bacakan lagi. Kemudian membuka dan mempelajari tautan tambahan. Nah, jika nanti misalnya saya memberi tautan misalnya untuk contoh studi kasus melalui YouTube atau film dokumenter atau iklan dan lain sebagainya, atau file-file lainnya, Anda bisa mengaksesnya juga. Kemudian memberi komentar pada kolom diskusi. Nah, untuk pertanyaan, untuk diskusi itu ada di forum. Di dalam forum itu nanti ada topik-topik, biasanya hanya ada satu topik dalam satu forum. Nanti Anda akan diminta untuk mengomentari topik-topik tersebut, menjawab pertanyaan sederhana atau memberikan pertanyaan kepada saya. Kemudian yang terakhir adalah yang paling penting, mengisi kehadiran kelas. Mensubmit kehadiran ya. Jadi di sini saya ngasih kesempatan agak panjang jika biasanya hanya pada saat jam-jam perkuliahan, jadi sesuai dengan jadwal saya, tapi kali ini saya panjangkan 4 jam sejak kelas dimulai. Jadi misalnya kelas dimulai jam 6.50, sejak jam 6 saya sudah membukanya, nanti ditutup 4 jam kemudian sekitar jam 11 malam. Kemudian itu kegiatan sehari-hari, kegiatan bagaimana kita akan melakukan di setiap pertemuan, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian untuk pengenalan silabusnya, RPS-nya sudah bisa kalian baca.
Oh iya, untuk yang tugas review mingguan itu di situ saya tautkan 10 kalimat ya. Jadi nggak 10, 5 aja cukup. Karena nanti masih ada tugas recording note-nya, takutnya nanti kebanyakan. Jadi setelah Anda masuk ke pertemuan pertama ini segera download materi untuk pertemuan minggu depan dan untuk persiapan review bacaannya. Kemudian setelah itu untuk penilaian. Nah, penilaian ini yang paling penting ingin saya sampaikan karena beberapa semester kemarin mungkin banyak yang kurang memperhatikan. Jadi sebenarnya kelasnya itu cukup sederhana. Anda cukup nilai tertinggi itu ada di tugas mingguan sekitar 40%. Jadi Anda akan nilai tertinggi itu 40%, kemudian nilai submit kehadiran saja, klik kalau Anda itu hadir di kelas saya melalui e-learning, Anda sudah mendapatkan 30%. Jadi misalnya Anda klik submit dan mengirim tugas mingguan secara rajin, Anda sudah mendapatkan 70% nilai dari nanti ini, oke. Dari kelas kita, dari kelas saya, jadi udah bagus lah insya Allah ya nilainya, karena nilai UAS dan UTS-nya tidak banyak, UTS-nya itu hanya 10, UAS-nya hanya 20. Jadi tolong kalau memang ada kesulitan sinyal dan lain sebagainya, ada rentang waktu 4 jam atau bisa minta bantuan teman Anda yang sedang online gitu. Tolong dong submitan kehadiranku gitu di kelasnya Bu Fardan gitu. Kemudian cara mengerjakan review artikel jurnalnya itu sudah biasa ya. Nah, sedangkan yang kedua adalah cara mengerjakan recording note-nya. Nah, recording note-nya itu yang pertama Anda bisa merangkum penjelasan saya dengan membuat kalimat baru atau mentranskrip atau memparaphrasing gitu ya, atau ada pertanyaan atau semacam refleksi, it's okay. Jadi apa saja hasil dari Anda mendengarkan penjelasan saya itu cukup minimal 1 halaman atau 2 halaman, cukup Times New Roman 1,15 dan margin standar. Margin standar itu udah setengah-setengah atas bawah kanan kiri. Kemudian tidak diperkenankan mengutip. Jadi tidak seperti Anda bisa misalnya mengambil komentar online, Bu kalau saya baca di sini gimana ya gitu ya, mungkin bisa, tapi maksud saya tidak mengambil penjelasan orang lain kemudian Anda kirimkan ke saya gitu, nanti saya bingung. Kemudian yang ketiga tidak ada plagiasi. Jadi misalnya yang kerjain tugas hanya satu mahasiswa kemudian di copy paste ke teman yang lain, kan akan kelihatan ya bentuk kalimatnya. Jadi tolong tidak ada plagiasi ketika melakukan recording note. Kemudian dikumpulkan dalam bentuk dokumen saja, jangan RTF atau PDF. Pokoknya lebih baik. Kemudian apalagi yang doknya yang tahun 2003 itu bisa cocok untuk semua Microsoft Word. Kemudian yang terakhir deadline-nya 1 minggu setelah saya upload video materi perkuliahan gitu. Oke, mungkin sampai di sini dulu videonya tentang pertemuan pertama kita. Semoga kelas kita lancar 1 semester ke depan. Kita belajar tentang teori bersama-sama dan bagaimana cara penggunaan teori itu, termasuk tema-tema yang menurut saya cukup menarik dibahas tentang Islam di Indonesia dengan pendekatan teori-teori sosial dan teori budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.